Faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi? Pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi akan mudah lebih memilih kata-kata diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Misalnya seorang akademisi tidak mungkin menggunakan kata-kata yang intelektual apabila ia menghadapi seorang yang pendidikan lebih rendah darinya. Hal tersebut justru menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat dipengaruhi pola pikir manusia, bagaimana komunikan menyikap informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda. Ada cara-cara sendiri yang dapat kita sesuaikan dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya. Keterampilan dalam menguasai bahasa. Keterampilan dalam bahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam seharian atau disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian, kita dapat menjalin komunikasi yang dengan baik. Begitu pula dengan bayi. Bayi memiliki keterampilan bahasa hanya dengan isyarat atau nonverbal, seperti menangis jika sakit, haus, atau lapar. Persepsi adalah suatu cara seorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga menjadi penghambat untuk komunikasi. Dan hubungan. Peran hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin dekat dengan komunikan maka akan terjadi komunikasi formal. Interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Adapun faktor pengaruh lingkungan sebagai berikut. Nilai dan budaya atau adat. Nilai budaya atau adat menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk komunikasi, pantas atau tidak pantas. Agar komunikasi terjadi dengan baik, sebelum berbicara dengan orang lain, lebih baik kita mengetahui bagaimana latar belakang budaya, adat, dan mereka anut. Misalnya orang Batak yang terbiasa dengan suara keras dan intonasi yang tinggi, sedangkan orang Jawa terbiasa dengan bahasa yang halus dengan intonasi yang rendah. Stimulus eksternal adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi dari luar. Misalnya, kebisingan suara dapat memberikan respon dan kurang baik karena adanya penurunan indera pendengar, sehingga dapat menjadi penghambat dan proses komunikasi. Jarak antara komunikator dan komunikan mengaruhi komunikasi. Jika komunikator dan komunikan bicara cukup jauh, maka komunikator akan sulit menciptakan komunikasi yang baik kepada komunikan. Namun di zaman yang sudah modern ini memiliki alternatif lain untuk menciptakan komunikasi yang baik, yaitu komunikator dan komunikan dapat menggunakan komunikasi secara lisan, tertulis, atau media yang lain. Tetapi masih ada beberapa gangguan atau hambatan yang terjadi ketika memiliki komunikasi jarak jauh. Emosi adalah reaksi seorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan, emosi dapat menjadi hambatan.
fisik. Kondisi fisik mempunyai peran yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam komunikasi yang dilihat dari gaya berbicara, interpretasi. Menurut Tennant, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi mencari konfirmasi, minimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompok.